Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat beraktivitas belajar sesuai dengan jadwal kita ya di hari ini. Hari ini materi PAI kita ada proyek penguatan profil Pancasila atau P5 bertemakan bangunlah jiwa dan raganya. Ini topik pernikahan dini. Judulnya pencegahan pernikahan dini bagi siswa kelas 12 TKR 1 SMK Negeri 1 Karawang. Materi di PAI-nya itu tentang pernikahan dalam Islam. Baik, sebelum dimulai ke materi, mana KM? Silahkan KM pimpin doa. Sebelum kita kembali ke kegiatan maka baiknya kita doa dulu supaya masing-masing menghormati dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya absen dulu ya. Deden Zidan Arsad Wijaya. Oke. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, memahami pengertian pernikahan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memahami tujuan pernikahan sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Quran Surat Asy-Syura ayat 11 dan 49 sampai 50, dan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, memahami fungsi pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, mengenal syarat-syarat pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Deskripsi proyek, silakan bacakan. Proyek pencegahan pernikahan dini siswa SMK Negeri 1 Karawang ini merupakan salah satu implementasi tema bangunlah jiwa dan rahaganya dalam kurikulum Merdeka. Oke, yang kedua. Teman ini bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa tentang dampak negatif pernikahan dini dan mengurangi tingginya pernikahan dini di Kabupaten Karawang. Ya, 5. Ketiga ya? 3. Proyek dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu 1. Tahap pertama tentang pemahaman, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan fenomena pernikahan dini di lingkungan masyarakat dan sekitarnya. 2. Tahap kedua yaitu pementasan drama secara kelompok yang bertujuan memberikan nilai-nilai norma, sebab akibat, edukasi, dan pesan moral pada tema pernikahan dini. Ya, duduk. Makasih. Dimensinya coba Sain. Dimensi 1. Gotong royong. 2. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kreatif. 4. Bernalar kritis. Ya, duduk. Elemen. Ya. Yang satu, tanggapan terhadap lingkungan sekolah. 2. Alam bernegara. 3. Menghasilkan karya dan tindakan yang original. 4. Memproses informasi baik kualitas maupun kuantitatif. Ya, sip. Sekarang kita lihat dulu video pendek tentang pernikahan dini. Ya, silakan disimak. Kita tunggu sampai jam 4 aja ya, sambil kita buka dulu materi yang kemarin sudah kita pelajari. Sampai apa kemarin? Kubus dan tolok. Oh iya. 242 kalau nggak salah kemarin. Assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam. Astagfirullah, Nis. Kamu belum siap-siap sih? Udah telat loh ini kita. Aku nggak usah ikut les aja lah. Males banget. Sampai mikir tahu. Emang kenapa? Dengerin ya. Kalau kamu nggak tahan menahan belajar, maka kamu akan merasakan dirinya
berjodohan. Imam Syafi'i itu yang bilang, sok bijak kamu. Sampai kualat aku tuh. Udah sana siap-siap, aku tungguin buruan, biar bentar. Ya nih, udah. Nah gitu dong. Yuk berangkat. Nah, maka dari itu, karena usia kalian masih muda, justru dimanfaatkan untuk belajar. Perjalanan hidup kalian kan masih panjang. Raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Sebagai generasi muda, kalian justru harus bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kalian tentang bahayanya pernikahan dini. Secara tidak langsung, kita juga mendukung program pemerintah loh, dan menekan laju pertumbuhan penduduk juga. Wah, keren! Baiklah, sekarang kita harus mencegah pernikahan dini. Nikahnya kalau udah umurnya pas aja. Ya udah, yuk belajar lagi. Yuk. Kemarin udah sampai berapa? Video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswi remaja putri MTS Nurul Huda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara pemberian edukasi kesehatan reproduksi dan dampak dari pernikahan dini. Perkenalkan, nama saya Aminah Alawiyah, mahasiswa dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Pada pagi hari ini akan memberikan edukasi. Mari kita simak dan perhatikan. Apakah kesehatan reproduksi remaja itu? Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Apakah menjaga kesehatan reproduksi pada remaja itu penting? Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut. Dengan informasi yang benar terhadap kesehatan reproduksi akan menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Perawatan organ-organ reproduksi sangatlah penting. Yang keempat yaitu faktor media massa. Semakin modern, media massa berkembang secara canggih. Hal ini banyak remaja menyalahgunakan media massa untuk hal-hal yang negatif, sehingga remaja sekarang banyak kian permisif terhadap seks. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang pencegahan pernikahan dini ya, dan dampak-dampaknya. Sekarang pertanyaannya, apakah pernikahan merupakan hal yang harus disegerakan? Berapakah usia ideal untuk menikah? Coba siapa yang mau berpendapat? Nomor 1, apakah pernikahan merupakan hal yang harus disegerakan? Enggak. Kenapa? Untuk remaja, untuk usia sekolah masih terbentang panjang ya. Jadi untuk menikah pikir-pikir dulu sampai usia yang matang, cukup. Berapa usia ideal menikah tadi menurut yang tadi ditayangkan? 20 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Oke. Kita mempelajari pengertian pernikahan yang ada dalam Al-Qur'an. Tujuan pernikahan sesuai dengan ayat-ayat yang disebut di situ, dan fungsi pernikahan sesuai dengan materi munakahat dalam pendidikan agama Islam. Kedua, mempelajari syarat-syarat pernikahan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Coba buka Al-Qur'annya. Buka surat Ar-Rum ayat 22. Siapa yang sudah lancar baca Qur'annya? Mana Den? Sok Den, baca Den. Yang lain lihat surat Ar-Rum ayat 22. Bismillah. Yang kenceng dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ihtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Coba bareng ya sekarang ya.
Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Artinya. Ya, baca dulu. Berdiri. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Sip, terima kasih. Itu ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum, bahwa dijelaskan di sini tanda-tanda kebesaran Allah itu ada penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Pernikahan itu diantaranya tujuannya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, bacain. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, jadi kalau nikah itu, kalau seseorang memiliki pasangan dan kemudian menikah, maka menikahnya itu adalah salah satu ibadah yang penuh keberkahan. Tujuan pernikahan, coba bacain. Satu, menjaga kehormatan dan kesucian. Pernikahan memberikan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. 3. Membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan menjadi pondasi untuk membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis, di mana pasangan saling mendukung dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Mendapatkan pahala. Menikah juga merupakan ibadah. Dengan memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan, pasangan dapat memperoleh pahala dan Allah. Meningkatkan ketakwaan. Pernikahan membantu individu untuk lebih fokus dalam beribadah dan meningkatkan ketakwaan karena adanya dukungan moral dan spiritual dari pasangan. Oke. 6. Masyarakat yang stabil. Keluarga yang baik berkontribusi pada masyarakat yang stabil dan sejahtera, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan sosial. Itu tujuan pernikahan sesuai dengan Al-Quran yang tadi kita telah baca. Ya. Sekarang syarat-syarat pernikahan sesuai dengan undang-undang. Silakan. 1. Usia. 1. Laki-laki minimal berusia 19 tahun. 2. Perempuan minimal berusia 16 tahun. 2. Persetujuan. 1. Kedua calon pengantin harus saling setuju untuk menikah. 2. Bagi yang masih di bawah umur diperlukan izin dari orang tua atau wali. 3. Status. 1. Calon pengantin harus dalam keadaan tidak terikat dengan perkawinan yang sah sebelum menikah atau sudah bercerai dengan dokumen yang sah. 4. Kelayakan untuk menikah. 1. Kelayakan. Ya, kelayakan. Tidak ada hubungan darah yang dekat, misalnya saudara kandung, orang tua, dan anak-anak dan lain-lainnya. 2. Tidak dalam keadaan terpaksa atau paksaan. 5. Pencatatan. 1. Pernikahan harus dicatatkan di kantor pencatatan sipil atau instansi yang berwenang untuk memastikan legalitas pernikahan. 6. Dokumen. 1. Calon pengantin harus menyiapkan dokumen yang perlukan, seperti akte kelahiran, KTP, dan surat izin jika diperlukan. Oke.
Terima kasih. Ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan di Republik Indonesia. Nah, untuk berikutnya, setelah kita melihat video, kemudian penjelasan tentang pernikahan, bagaimana pernikahan di usia dini itu harus dicegah. Tugas kalian nanti adalah berdiskusi kelompok dan kemudian membuat video tentang pernikahan, ya. Dan nanti video pernikahannya dikirim ke Google Drive saya, ya. Setelah itu nanti kita tayangkan. Untuk pembelajaran siang ini, karena waktunya sudah cukup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.